sekarang masih menjalani hukuman karena menjadi pelaku bom Bali. Tadi kan teorinya Pak Mas Alamsyah bahwa sudah pasti bisa dipastikan kalau radikal itu mesti intoleransi. Jadi supaya hadirin tahu, kami yang terlibat dan mengawali aksi teror di Indonesia, yaitu kami mulai dengan pengeboman di rumah Duta Besar Filipina di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Agustus tahun 2000. Itu kami tidak ada, kami bukan intoleransi. Kalau kami yang akhirnya menjadi teroris itu intoleransi, sudah banyak sekali yang kami bunuhi. Tetangga-tetangga yang non-muslim, tetangga-tetangga yang LDII, tetangga-tetangga yang Ahmadiyah. Karena apa? Kami diajari untuk membunuh. Jadi saya ini lulusan Akademi Militer Mujahidin Afghanistan tahun 1994. Adik lettingnya Jenderal Ibnu. Kalau Pak Ibnu 93. Kami memang diciptakan untuk menjadi jihadis bahasa agamanya, tapi bahasa umumnya menjadi teroris untuk menteror seluruh umat manusia yang membenci Islam atau menjadi musuh Islam. Sebetulnya itu. Sehingga cara membunuh dengan cara apapun kami pelajari. Itu. Nah, kenapa seperti itu? Apa yang membuat, ini penting sekali Mas, apa yang membuat kami melakukan pengeboman? Ini nanti ada hubungannya dengan peristiwa yang terakhir yang kita prihatin, yaitu pembunuhan yang terjadi di India. Bom yang kami ledakkan untuk menyerang Duta Besar Filipina Agustus tahun 2000 itu karena peperangan kami bersama Mujahidin Moro melawan pemerintah Filipina. Jadi ada ini efek balik ya? Efek balik, korelasi. Artinya bahwa dengan peristiwa itu mereka kita balas. Di antaranya duta besarnya di Indonesia. Terus kalau ditanya kenapa kok di Indonesia, ya kami jawab karena kami tidak mengakui NKRI. Karena kami inginkan itu NKRI itu menjadi negara Islam Indonesia, balik lagi NII. Jadi supaya jelas. Nah, kemudian bom kedua, bom gereja malam Natal serentak di beberapa kota di Indonesia tahun 2000, yaitu tanggal 25 Desember. Termasuk di Mojokerto. Saya yang melakukan. Itu kenapa? Karena kerusuhan Ambon dan Poso, yaitu penyerangan yang dilakukan oleh oknum Kristen terhadap umat Islam. Oleh karena itu Hambali itu senior saya di Afghanistan yang sekarang dipenjara di Guantanamo, Amerika, oleh Amerika, datanglah ke Indonesia. Waktu itu dia di Malaysia. Dia ngajak kami, dia pertama mengatakan kalau orang Kristen bisa menyerang umat Islam ketika hari raya Idul Fitri, kenapa kita nggak bisa memberi peringatan mereka ketika mereka Natalan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bom atrium Senen. Itu adalah tujuannya untuk menyerang para pendeta yang mau pertemuan di situ, membicarakan masalah Ambon sama Poso. Jadi mau dibom dengan bom tas. Nah, pelakunya ini orang Malaysia, masih pakai jam Malaysia, lebih cepat 1 jam dari yang dijadwalkan. Jadi sampai ke Indonesia jamnya belum diputar. Sampai nyetel bomnya pun belum diputar. Seharusnya bom 1 jam kemudian meledaknya sudah 1 jam kemudian ketika dibawa. Kemudian bom Bali, bom yang keempat berarti. Ini adalah untuk membalas pasca runtuhnya WTC, Amerika menyerang Afghanistan, orang sipil pun kena, kami ada hubungannya dengan Afghanistan, maka kita seranglah orang-orang bule di Bali, karena banyaknya orang bule adalah di Bali. Itu. Oke Mas.
Saya punya satu pertanyaan. Jika yang terjadi selama ini itu adalah kebanyakan respon, menurut jenengan kita patut khawatir nggak dengan apa yang terjadi di India saat ini dan bisa terrespon dengan pola yang sama ya, direspon di Indonesia? Ya bisa jadi, cuma kita berharap tidak. Karena begini, kesadaran saya sebagai pelaku bom Bali cukup untuk membuat kawan-kawan yang gemar untuk melakukan pembalasan ini sadar. Jadi perlu diketahui bahwa alumni Afghanistan sama Filipina, teman-teman kami dalam Jamaah Islamiyah itu tidak kurang dari 400 orang. Yang terlibat pengeboman baru 20 orang. Berarti ada 380 orang itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang terlibat. Mudah-mudahan nggak terlibat lagi dengan aksi-aksi seperti itu. Makanya setiap ada sesuatu kejadian yang bernuansa sara, itu terutama terhadap Islam, saya paling ngeri. Karena jangan-jangan nanti pemikiran kawan-kawan itu begitu ada kejadian seperti ini langsung akan membalas. Itu. Nah itu, jadi patut kita khawatirkan, tetapi kita terutama tokoh masyarakat, semua lapisan masyarakat, semua pihak ini harus berusaha supaya kejadian seperti India ini tidak terjadi lagi. Tidak dibalas di sini. Bukan maksudnya begini. Kejadian yang seperti itu jangan terulang lagi. Kemudian jangan sampai kita membalas karena nggak ada gunanya. Beberapa tahun yang lalu ketika kejadian Rohingya, itu kan ada kawan-kawan teroris Indonesia yang membalas, tapi bukan Jamaah Islamiyah. Ngebom kedubes Myanmar, tapi pakai bom lontong. Jadi istilah bom lontong ini begini, ketika jihad di Ambon, itu kan kami itu membuat granat buatan untuk menyerang umat Kristen. Granat buatan ini ya seperti lontong. Ya, jadi paralon besi itu kemudian kita isi bom, baru kita lempar. Nah, ngebom kedubes Myanmar pakai itu, belum apa-apa sudah ditangkap oleh Pak Ibnu dan kawan-kawan Densus. Nah, itu. Jadi itu nggak ada gunanya. Maka jangan lagi seperti itu. Cukuplah kita doakan para kiai, Pak Baidowi dan kawan-kawan NU semuanya pandai berdoa, munajat supaya tidak ada pembalasan dan tidak ada kejadian. Amin, amin. Teroris tadi, sebagai mantan harus yang jawab. Kalau sedikit teroris beliau ini. Ya. Mantan teroris yang paling sok. Jadi begini, tadi kan belum saya singgung, latar belakang teroris itu penting. Iya penting. Jadi latar belakang kami itu kan yang ngawali aksi teror di Indonesia. Kami ini adalah penerus Negara Islam Indonesia, NII, yang dulu diproklamirkan oleh Kartosuwiryo tahun 1949. Kami ini pelaku bom Bali itu generasi keempat. Nah, jadi begini, apakah pemikiran itu eksklusif atau dan lain sebagainya, itu menurut saya itu nanti malah membingungkan. Karena pemikiran eksklusif itu apa toh kan gitu. Yang terpenting itu bahwa ini. Nah, kemudian akhirnya meskipun tidak sebagai penerus daripada NII, akhirnya terbawa oleh kami. Perpecahan antara kelompok yang afiliasinya ke Al-Qaeda dengan ISIS itu kan baru saja ketika jihad Irak sama Suriah itu. Nah, adapun masalah ideologi sama sebetulnya. Ada dua prinsip yang dimiliki oleh teroris. Satu, negara Islam. Dua adalah melaksanakan jihad fi sabilillah. Itu saja. Jadi meskipun sekarang ini Indonesia NKRI ini makmur, semakmur-makmurnya lebih daripada Singapura, tetap saja akan ada teroris. Karena yang diinginkan itu bukan masalah makmurnya, tapi yang diinginkan negara Islam dan keinginan untuk bisa melaksanakan jihad fi sabilillah. Nah, warga NU nggak usah resah, karena sampai sekarang ini menurut saya dan yang saya ikuti nggak ada orang NU itu yang terlibat bersama kami, nggak ada. Itu apa tuh perbedaannya? Perbedaannya begini.
Saya ini madrasah ibtidaiyahnya di Gupi. Gupi itu adalah milik Golkar. Gabungan usaha apa istilahnya pembaharuan pendidikan Islam. Tapi begitu saya kelas 5, akhirnya dijadikanlah Ma'arif. Jadi saya itu sekolah di Ma'arif kelas 6. Ya, Ma'arif. Tidak ada ajaran dari Gupi apalagi dari Ma'arif yang mengarah ke radikal. Ingat bahwa cerita saya itu, saya kelas 5 itu sudah kelas 5 SD Ibtidaiyah itu sudah menurunkan lambang negara Garuda itu. Dari mana ajarannya? Dari kakak saya Mukhlas yang dieksekusi itu, pimpinan bom Bali. Pada waktu itu Mukhlas sekolah di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngeruki Solo. Pondoknya Ustadz Abu Bakar Basir. Begitu Mukhlas liburan, saya ini masih kecil sudah diajari bahwa Pancasila ini tauhid. Pada waktu itu presidennya kan Soeharto tauhid. Polisi tauhid, tentara tauhid. Jadi apa label-label itu sudah saya dengarkan sejak kecil. Lah Bapak almarhum itu kan Carik Sekdes. Waktu itu namanya Carik, ya harus ada foto wakil presiden plus Pancasila. Saya turunkan itu karena diajari oleh Mukhlas. Itu kelas 5 SD, saya sudah radikal. Kan gitu. Nah, sekarang ini tugas kita kan sudah ngerti itu. Jadi bahwa di situ tidak jauh. Yang akhirnya ISIS pun dari sana. Itu. Jadi dari pendidikan yang sejak dini. Adapun nanti misalkan dalam perjalanan ada yang dicomot itu orang yang diantaranya sekarang Arnasan yang bom di mobil. Itu orang Malimping. Ini dia pernah jadi preman. Pernah kasus curanmor. Kemudian dia ingin tobat. Kalau tobat ini ketemu orang NU atau orang Muhammadiyah mesti dinasihati. Kamu harus memperbaiki sholat kamu. Kalau nanti punya duit umroh kan begitu. Ini kalau normal, ketemu ustadznya nggak normal. Waduh, dosamu ini banyak. Nggak bisa dihilangkan kecuali kamu berada di medan jihad dan mati syahid, ya wis. Kan gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa pendidikan yang akhirnya mengarah ke terorisme, kita membahas terorisme. Karena nanti sering saya katakan bahwa radikal itu ada dua. Yang benar-benar radikal yaitu teroris, terus yang setengah radikal. Setengah radikal ini siapa toh? Setengah radikal ini katanya masih mau Pancasila, masih mau NKRI. Tetapi menggerogoti Pancasila dan NKRI, mau juga duitnya pemerintah, mau juga duitnya negara. Kalau yang radikal teroris nggak mau duit itu, nggak mau. Jangankan masalah itu, ini ada pegawai negeri yang infak sedekah kita nggak kita terima, karena menurut kami bahwa gaji pegawai negeri adalah minimal subhat, kalau nggak haram. Itu kami. Makanya ini nomor satu radikal adalah teroris, ada setengah radikal. Nah, tadi kan pertanyaannya menjawab, apakah mungkin yang setengah radikal ini bisa jadi radikal atau teroris? Sudah sering saya coba, saya ajak nggak berani mereka. Itu. Karena apa? Karena mereka nggak mau resiko. Itu. Kenapa? Sekarang masalah duit. Ketika kami mempersiapkan bom di Bali, itu duit sepeser pun nggak dikasih. Ini, jadi yang memberi duit kita kalau mau makan itu bagian akomodasi Amroji sama Idris. Kita kosong, nggak dikasih apa-apa. Begitu evaluasi bom Bali plus pesta karena hafla, karena kita berhasil meledakkan di Bali, di Solo di tempat kontrakannya Abdul Matin, begitu selesai kami dikasih uang 500 ribu untuk mengantisipasi kalau ada apa-apa. 500 ribu dari Lamongan kabur sampai mana? Jadi itu masalah dunia. Untuk radikal teroris nggak ada. Makanya yang setengah radikal itu sering saya ajak, jangan nanggung jadi radikal, ayo gabung dengan kami.
Oh, kalau mau gitu rame sudah kan gitu. Itu. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi itu Mas. Tugas kita ini bagaimana sejak dini ini kita antisipasi supaya pemahaman radikal ini tidak sampai ke apa istilahnya masyarakat kita atau generasi kita. Terakhir buat jenengan ini. Tadi sempat disinggung adanya hubungan antara terorisme dengan iklim politik. Itu benar nggak ada misalnya ketika politik berkembang terus radikalisme? Nah, jadi begini. Kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian. Tapi kalau teroris yang didambakan adalah kerusuhan. Karena dengan adanya kerusuhan itu kemungkinan akan adanya jabha atau front jihad atau medan perang. Oleh karena itu, saya kasih contoh. Ketika demo 212, mayoritas tokoh alumni Afghanistan itu sudah ada di Jakarta. Itu. Untuk apa? Untuk menunggu chaos. Jadi kalau sampai waktu itu para pendemo tidak sabar terus konslet sama polisi atau TNI, tepuk tangan ini teroris. Karena ada medan. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi untuk supaya ada ini chaos. Iya. Kalau untuk terjun ke politik nggak ada. Sampai sekarang teroris nggak ada yang terjun ke dunia politik. Tapi ngompor-ngompori supaya nanti terbentuk bukan negara Islam dulu tapi chaos. Nah, ini juga harus kita sabar. Oleh karena itu begitu saya ditangkap pertama kali, saya sudah sampaikan ke Mabes Polri waktu itu yang nangkap saya, jangan sampai terjadi peristiwa Ambon sama Poso. Ini yang harus kita antisipasi. Perusuhan yang bernuansa sara inilah yang menyebabkan teroris ini tepuk tangan dalam artian bahwa di situ ada medan jihad. Makanya jangan sampai, mohon kita bersabar. Lintas agama ayo kita bersabar, jangan sampai ada kerusuhan yang seperti itu. Nah, ini harus ditokoi oleh NU karena NU itu sudah dekat dengan semua agama. Teroris tadi sebagai mantan harus yang jawab. Kalau sedikit teroris beliau ini. Ya. Mantan teroris yang paling sok. Jadi begini, tadi kan belum saya singgung latar belakang teroris itu penting. Iya penting. Jadi latar belakang kami itu kan yang ngawali aksi teror di Indonesia. Kami ini adalah penerus Negara Islam Indonesia, NII, yang dulu diproklamirkan oleh Kartosuwiryo tahun 1949. Kami ini pelaku bom Bali itu generasi keempat. Nah, jadi begini, apakah pemikiran itu eksklusif atau dan lain sebagainya, itu menurut saya itu nanti malah membingungkan. Karena pemikiran eksklusif itu apa toh kan gitu. Yang terpenting itu bahwa ini. Nah, kemudian akhirnya meskipun tidak sebagai penerus daripada NII, akhirnya terbawa oleh kami. Perpecahan antara kelompok yang afiliasinya ke Al-Qaeda dengan ISIS itu kan baru saja. Ketika jihad Irak sama Suriah. Itu. Nah, adapun masalah ideologi sama sebetulnya. Ada dua prinsip yang dimiliki oleh teroris. Satu, negara Islam. Dua adalah melaksanakan jihad fi sabilillah. Itu saja. Jadi meskipun sekarang ini Indonesia NKRI ini makmur, semakmur-makmurnya lebih daripada Singapura, tetap saja akan ada teroris. Karena yang diinginkan itu bukan masalah makmurnya, tapi yang diinginkan negara Islam dan keinginan untuk bisa melaksanakan jihad fi sabilillah. Nah, warga NU nggak usah resah, karena sampai sekarang ini menurut saya dan yang saya ikuti nggak ada orang NU itu yang terlibat bersama kami, nggak ada. Itu. Apa tuh perbedaannya? Perbedaannya begini. Saya ini madrasah ibtidaiyahnya di Gupi. Gupi itu adalah milik Golkar. Gabungan usaha apa istilahnya pembaruan pendidikan Islam. Tapi begitu saya kelas 5,
Akhirnya dijadikanlah Ma'arif. Jadi saya itu sekolah di Ma'arif kelas 6. Ya, Ma'arif. Tidak ada ajaran dari Gupi apalagi dari Ma'arif yang mengarah ke radikal. Ingat bahwa cerita saya itu, saya kelas 5 itu sudah, kelas 5 SD Ibtidaiyah itu sudah menurunkan lambang negara Garuda itu. Dari mana ajarannya? Dari kakak saya Mukhlas yang dieksekusi itu, pimpinan bom Bali. Pada waktu itu Mukhlas sekolah di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo. Pondoknya Ustadz Abu Bakar Basir. Begitu Mukhlas liburan, saya ini masih kecil sudah diajari bahwa Pancasila ini tauhid. Pada waktu itu presidennya kan Soeharto. Soeharto tauhid. Polisi tauhid, tentara tauhid. Jadi apa label-label itu sudah saya dengarkan sejak kecil. Lah Bapak almarhum itu kan Carik Sekdes. Waktu itu namanya Carik, ya harus ada foto wakil presiden, presiden plus Pancasila. Saya turunkan itu karena diajari oleh Mukhlas. Itu kelas 5 SD, saya sudah radikal. Kan gitu. Nah, sekarang ini tugas kita kan sudah ngerti itu. Jadi bahwa di situ tidak jauh, yang akhirnya ISIS pun dari sana. Itu. Jadi dari pendidikan yang sejak dini. Adapun nanti misalkan dalam perjalanan ada yang dicomot itu orang yang diantaranya sekarang Arnasan yang bom di mobil. Itu orang Malimping. Ini dia pernah jadi preman, pernah kasus curanmor. Kemudian dia ingin tobat. Kalau tobat ini ketemu orang NU atau orang Muhammadiyah mesti dinasihati. Kamu harus memperbaiki sholat kamu. Kalau nanti punya duit umroh kan begitu. Ini kalau normal, ketemu ustadznya nggak normal. Waduh, dosamu ini banyak. Nggak bisa dihilangkan kecuali kamu berada di medan jihad dan mati syahid, ya wis. Kan gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa pendidikan yang akhirnya mengarah ke terorisme, kita membahas terorisme karena nanti sering saya katakan bahwa radikal itu ada dua, yang benar-benar radikal yaitu teroris, terus yang setengah radikal. Setengah radikal ini siapa toh? Setengah radikal ini katanya masih mau Pancasila, masih mau NKRI, tetapi menggerogoti Pancasila dan NKRI, mau juga duitnya pemerintah, mau juga duitnya negara. Kalau yang radikal teroris nggak mau duit itu, nggak mau. Jangan ke masalah itu. Ini ada pegawai negeri yang infak sedekah kita nggak kita terima, karena menurut kami bahwa gaji pegawai negeri adalah minimal subhat, kalau nggak haram. Itu kami. Makanya ini nomor satu radikal adalah teroris. Ada setengah radikal. Nah, tadi kan pertanyaannya menjawab, apakah mungkin yang setengah radikal ini bisa jadi radikal atau teroris? Sudah sering saya coba, saya ajak nggak berani mereka. Itu. Karena apa? Karena mereka nggak mau resiko. Itu. Kenapa? Sekarang masalah duit. Ketika kami mempersiapkan bom di Bali, itu duit sepeser pun nggak dikasih. Ini, jadi yang memberi duit kita kalau mau makan itu bagian akomodasi Amroji sama Idris. Kita kosong, nggak dikasih apa-apa. Begitu evaluasi bom Bali plus pesta karena haflah, karena kita berhasil meledakkan di Bali, di Solo di tempat kontrakannya Abdul Matin, begitu selesai kami dikasih uang 500.000 untuk mengantisipasi kalau ada apa-apa. 500.000 dari Lamongan kabur sampai mana? Jadi itu masalah dunia. Untuk radikal teroris nggak ada. Makanya yang setengah radikal itu sering saya ajak, jangan nanggung jadi radikal, ayo gabung dengan kami. Oh, kalau mau gitu rame sudah kan gitu. Itu, nah seperti itu. Nah, itu. Jadi itu Mas, tugas kita ini bagaimana sejak dini ini kita antisipasi
supaya pemahaman-pemahaman radikal ini tidak sampai ke apa istilahnya masyarakat kita atau generasi kita. Terakhir buat jenengan ini, tadi sempat disinggung adanya hubungan antara terorisme dengan iklim politik. Itu benar nggak ada, misalnya ketika politik berkembang terus radikalisme? Nah jadi begini, kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian. Tapi kalau teroris yang didambakan adalah kerusuhan. Karena dengan adanya kerusuhan itu kemungkinan akan adanya jabha atau front jihad atau medan perang. Oleh karena itu saya kasih contoh. Ketika demo 212, mayoritas tokoh alumni Afghanistan itu sudah ada di Jakarta. Itu. Untuk apa? Untuk menunggu chaos. Jadi kalau sampai waktu itu para pendemo tidak sabar terus konslet sama polisi atau TNI, tepuk tangan ini teroris ini. Karena ada medan. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi untuk supaya ada ini chaos. Iya. Kalau untuk terjun ke politik nggak ada, sampai sekarang teroris nggak ada yang terjun ke dunia politik. Tapi ngompor-ngompori supaya nanti terbentuk bukan negara Islam dulu tapi chaos. Nah, ini juga harus kita sabar. Oleh karena itu begitu saya ditangkap pertama kali, saya sudah sampaikan ke Mabes Polri waktu itu yang nangkap saya, jangan sampai terjadi peristiwa Ambon sama Poso. Ini yang harus kita antisipasi. Perusuhan yang bernuansa sara inilah yang menyebabkan teroris ini tepuk tangan, dalam artian bahwa di situ ada medan jihad. Makanya jangan sampai, mohon kita bersabar. Lintas agama ayo kita bersabar, jangan sampai ada kerusuhan yang seperti itu. Nah, ini harus ditokoi oleh NU karena NU itu sudah dekat dengan semua agama. Oleh karena itu saya sampai konslet sama kakak saya Ali Gufron alias Mukhlas dan Amrozi, plus kawan saya satu leteng di Afghanistan Imam Samudra, ketika kami sama-sama sudah ditangkap di Mapolda Bali. Waktu itu saya ajak, ayo kita sadar, bom Bali kita niatkan untuk jihad. Kita harus ingat, jihad sejak zaman disyariatkannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau jihad itu kalah, pasti ada kesalahan. Nah, kita ini sudah ditangkap, berarti artinya bahwa kita ini kalah. Bom Bali belum 1 bulan Amrozi sudah ditangkap. 3 jam kemudian saya DPO. Jadi saya ini yang disebutkan Amrozi, kedua setelah dia yang terlibat pelaku bom Bali. Artinya bahwa sekarang mayoritas tokoh pengebom Bali ini sudah ditangkap. Ayo kita sadari bahwa ini jihad yang salah. Tapi akhirnya tetap ngotot bahwa saya yang disuruh tobat. Sudahlah, akhirnya kita pisah. Akhirnya saya sejak itu mengkampanyekan untuk deradikalisasi. Nah, kesulitan saya sampai sekarang ini, Mas, saya lakukan selama 17 tahun di penjara ini, tidak ada waktu sedikit pun kecuali deradikalisasi. Baik melalui media atau melalui orang besuk, selalu saya tekankan. Sampai pernah Nurdin M. Top sama Dr. Azhari ketika masih ada itu saya pesankan, kasih tahu 2 orang itu, jangan melakukan aksi lagi, ya. Kalau masih melakukan aksi, jangan disalahkan saya kerja sama polisi nangkap mereka. Sampai seperti itu. Dan murid-murid saya, binaan saya, sejak pertama sudah saya kirimi surat, saya pahamkan. Alhamdulillah dari ratusan orang sampai sekarang nggak ada yang terlibat. Nah, ini permasalahannya. Nah, yang jadi ganjalan dalam deradikalisasi itu nyelenehnya beberapa tokoh. Di antaranya masih nyeleneh bahwa terorisme di Indonesia ini adalah rekayasa atau konspirasi. Ini yang nyeleneh. Akhirnya sulit kita memahamkan ke masyarakat. Kita ajak untuk deradikalisasi bersama-sama. Karena deradikalisasi itu tidak cukup tanggung jawab saya sebagai mantan dan tobat, nggak cukup. Tidak cukup BNPT, nggak cukup. Tapi semua pihak harus. Karena namanya teroris, supaya nanti nggak bingung, saya sampaikan teroris sekarang ini ada 2 kubu.
Satu yaitu Al-Qaeda dan yang berafiliasi dengannya. Yang kedua ISIS dan berafiliasi dengannya. Masing-masing ini bermusuhan. Bermusuhan dua kubu ini kita harus bersyukur daripada bersatu. Kan gitu. Jadi supaya nanti tidak bingung, ada perbedaan. Nah, kami ini JI Darul Islam dan kawan-kawan ini afiliasinya tetap ke Al-Qaeda. Itu tadi supaya nggak bingung. Itu kami juga yang berafiliasi ke Al-Qaeda ini juga dimusuhi oleh ISIS. Jadi yang pertama dijadikan musuh oleh ISIS itu justru jihadis atau teroris yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Nah seperti ini tantangan. Oleh karena itu bahwa kita yang cinta NKRI ini harus semua pihak harus terlibat dalam deradikalisasi. Kalau yang misalkan belum tahu caranya bagaimana, monggo sowan besok saya ke rutan narkoba Polda Metro Jaya. Saya akan terima, saya akan kasih resep-resep bagaimana di masyarakat untuk menghadapi ideologi mereka ini, baik yang ISIS ataupun yang Al-Qaeda. Oke. Tentang intoleransi dan anti keberagaman itu, saya sebagai teroris itu justru kaget. Maksudnya kaget? Kagetnya begini, saya ikuti apa istilahnya gonjang-ganjing itu pasca kasus Ahok. Oke. Di media, di macam-macam itu kok masyarakat ini yang Muslim maksudnya kok lebih brutal daripada teroris saya gitu. Iya, kan gitu. Maksudnya begini, dalam komentar, dalam hal-hal yang berhubungan dengan intoleransi dan anti keberagaman itu kok saya itu kan sudah nggak ada di Indonesia ini yang sebesar saya keterlibatannya teroris sampai sekarang. Oke. Saya ditangkap, BB saya, barang bukti saya masih 2 ton bom, M16 masih 7 pucuk, peluru ribuan dari berbagai kaliber, TNT masih 20 kilo. Jadi keren kan gitu. Kemudian hingga sekarang belum ada yang menyamai teroris di Indonesia. Ya jangan sampai ada, Mas. Maksudnya begini, artinya bahwa belum pernah ada teroris yang berani membawa 1 ton bom kecuali saya. Oke. Itu kan yang bunuh diri itu kan belum lancar nyetirnya. Jadi mau bunuh diri itu minta diantar oleh korlapnya, coba mendekati Sari Club baru saya kasihkan itu. Nah, ini kan sudah paling atas lah, kalau radikal itu paling atas. Teroris paling keren lah katakan. Paling atas. Tetapi ketika saya saksikan intoleransi kasus Ahok kemudian mendekati Pilpres yang kemarin itu, saya sampai gede-gede. Itu. Kok seperti itu kan gitu. Nah, apakah ini yang harus kita luruskan? Masalah intoleransi dalam Islam ini adalah ajaran Islam. Toleransi itu ajaran Islam. Berarti kebalikannya, kalau intoleransi berarti bukan ajaran Islam. Toleransi adalah bagian daripada akhlak Islam. Kemudian yang kedua, kebinekaan atau keberagaman ini sunatullah. Hukum alam tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita tentang. Makanya pasti ada. Ya, walaupun keberagaman ini masalah agama, ras, suku dan lain sebagainya tetap akan ada. Kalau kita menentang berarti kita menentang sunatullah. Saya kembali ke pertanyaan. Ya. Apakah ada hubungannya antara intoleransi dengan ini secara langsung atau tidak langsung dengan radikalisme atau terorisme itu? Jadi begini, kan tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kami melakukan aksi itu tidak ada hubungannya dengan intoleransi. Itu. Tetapi begini, kalau masalah radikalisme, tentunya teroris ini yang paling tinggi. Ya. Yang intoleransi, anti keberagaman itu masih di bawahnya. Tetapi kalau selama ini apa yang terjadi, yang kami lakukan itu tidak ada hubungannya dengan intoleransi. Okay. Karena kami sebagai teroris itu menerima.
Ya, ada toleransi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau saya ini tidak menerima atau kami tidak menerima adanya keberagaman, tentunya banyak sekali yang sudah kita bom dan kita bunuh. Kalau standarnya Mas Alam untuk mengukur intoleransi itu kan, jenengan mau nggak anak Anda kalau misalnya kepala sekolahnya itu Katolik misalnya, mau nggak menyekolahkan anak di situ? Yo, kenapa kok seperti itu? Nah itu ukuran intoleransi Mas Alam ya? Enggak seperti itu kalau menurut saya. Karena ngapain saya kok menyekolahkan ke sekolah yang kan gitu. Okay. Tetapi kalau misalkan, ya misalkan ini, saya harus nyekolahkan anak ke SD negeri. Ya, ke situ dulu, ke situ dulu. Terus kebetulan kepalanya ini apa? Kepalanya ini non muslim, ya tetap saya sekolahkan. Clear Mas Alam. Itu makanya takkan tadi saya sudah sampaikan, saya lihat intoleransi di negara kita ini kan gitu. Saya ini teroris kok melihat intoleransi sama anti keberagaman, saya kaget itu. Ini yang harus kita luruskan bersama-sama. Kan gitu. Siap. Terutama NU Nahdlatul Ulama ini saya akui, jadi istilahnya saya terbantu bener deradikalisasi yang dilakukan.